Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Tegas Sakalin dengan NPM 231500102. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Telkom kami, yakni untuk bagian soal netaket, soal Cisco Packet Tracer, yang dimana diperintahkan untuk membuat jaringan komputer untuk perusahaan kecil yang memiliki 6 departemen dengan spesifikasi sebagai berikut. Baik, sebelum kita sampai ke situ, saya akan jelaskan dulu di fisikalnya. Di fisikal sendiri itu dikarenakan departemen pemasaran membutuhkan akses internet, maka kita harus membuat simulasi internetnya sendiri. Untuk simulasi saya sini menggunakan dua kota, ada home city, lokasi di mana perusahaannya berada, dan ada California ini. Ini bisa dibilang untuk mensimulasikan internet lah ya. Di sini ada markas Google, eca-ecanya. Nah, di dalam sini ada server yang digunakan untuk mensimulasikan internet nanti. Di sini juga ada cloud, PT Cloud yang digunakan untuk menghubungkan antara main jaringan komputer kita dengan internet atau server yang ada di Google California, Google HQ. Nah, nanti di cloud ini akan dihubungkan di main working closet, yang dimana nanti ada modem DSL ini, yang dimana nanti modem DSL ini berguna untuk mensimulasikan internet juga. Itu untuk bagian internetnya. Untuk bagian jaringan komputernya sendiri itu terdapat 6 departemen dan 1 main working closet, yang dimana ada departemen pemasaran, pengembangan, dan keuangan untuk lantai 1. Dan untuk lantai 2 ada departemen administrasi, produksi, dan juga penjualan. Tiap departemen ini memiliki PC-PC yang berbeda, namun untuk simulasi ini saya memutuskan hanya untuk menggunakan 2 PC per departemen untuk mensimulasikan jaringannya. Jadi untuk tiap departemen ini memiliki subnetting yang berbeda-beda karena dia memiliki LAN yang berbeda. Untuk maksud saya mereka ini memiliki IP yang berbeda karena mempunyai LAN yang berbeda. Dan di sini saya sudah urutkan juga biar teratur untuk IP-nya mana. Untuk pemasaran ini dia dari 2 sampai 23. Untuk pengembangan ini dia 24 sampai 45. Untuk keuangan ini dari setelah begitu. Terus kalau kita buka misalnya nih di manual kelas dulu aja ya. Di sini kita menggunakan komponen-komponennya itu, pertama itu ada modem tadi yang saya bilang dan terhubung ke cloud. Modem ini juga terhubung menggunakan copper straight through menuju main router kita di sini. Oke, ke port 02 di sini. Mana 02? Oke, ini 02 nih. Bukan. Nah, yang bawahnya 02 ke DSL modem. Kemudian dia dari 01 gig 01 menuju switch lantai 2 dan gig 00 menuju switch lantai 1. Kemudian setiap switch departemen dihubungkan ke switch lantai 1 dan switch lantai 2 sesuai dengan lantainya masing-masing. Oke. Kita lihat di sini mereka terhubung sama lain. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya lakukan di logical mode. Kita lihat ini untuk logical mode dari jaringan komputer kita. Pertama saya akan jelaskan dulu IP yang kita gunakan ya. Di sini ada IP server, di mana saya menggunakan IP 203.0.113.2 dengan subnet mesh 255.255.255 dengan 252. Nanti IP ini akan digunakan sebagai DNS dari departemen pemasaran untuk membuat mereka dapat mengakses internet. Di sini juga untuk default gateway-nya saya menunjuk ke arah router. Sebenarnya tidak perlu ini, tapi ini saya tambahkan saja. Kemudian di sini ada cloud PT ya. Nah, dimana untuk konfigurasi itu tidak ada IP di sini ya, karena ini bukan perangkat IP. Di sini cuma ada to port dan from portnya.
Jadi from portnya itu dari modem 4 ini, dan tujuannya itu ke Ethernet 6 ini. Oke. Di SL modem juga di sini tidak ada apa-apa yang dikonfig, cuma ada nama doang. Di main router sendiri, ini baru ada beberapa yang saya config. Yang pertama itu ada ini gigabit internet 00 yang akan menjadi LAN 1. Dia terhubung ke lantai 1 dengan subnet 128 dikarenakan saya membutuhkan IP untuk 63 user. Ya, 63 user ditambah ini jadi 64. Jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan subnetting 192. Jadi kita gunakan 128. Untuk 01 sendiri, saya IP konfigurasinya ada 172.16.1.1 dengan IP address dengan subnet mesh 255.255.192. Saya menggunakan 192 karena untuk ini cuma hanya membutuhkan sekitar 48 user, jadi subnet mesh 192 ini cukup. Dan ini menunjukkan IP yang menuju ke modem kita, menuju WAN kita. Oke. Cukup untuk IP routernya. Selanjutnya di switch ini tidak ada konfigurasi apapun. Langsung saja kita ke IP per device ya. Untuk keuangan sendiri, saya menggunakan IP random, tapi kemungkinan besar IP di akhir. Untuk printer saya menggunakan 22. Untuk ini saya 20, ini 21. Dan kalau dan ini juga sama nanti, kita saja ke bedanya di pemasaran. Di pasaran sendiri saya menambahkan sih ada subnet DNS server dari server PT 1 ini untuk mensimulasikan internet. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana dia mensimulasikannya. Di sini ada LAN keduanya. Di LAN kedua itu perbedaan yang signifikan itu ada di sini ya, di bagian produksi, di bagian produksi, di mana tadi udah kelihatan ya, saya menggunakan DHCP. Untuk DHCP sendiri itu di setup langsung dari main router kita di sini. Saya masih ada perintahnya nih. Kalau masih ada, kita cukup saja karena router ini juga bisa berfungsi sebagai server DHCP ya. Jadi kita tinggal mengetik saja IP DHCP pool perintahnya dan nama DHCP poolnya itu apa. Terus dia bakal masuk ke mode setup dari DHCP poolnya sendiri. Tidak perlu, karena sudah saya setup tadi. Oke, baik. Kayaknya cukup ya untuk bagian jaringan komputer. Kita langsung saja ke demonstrasi dari jaringan komputernya sendiri. Jadi pertama, baik, yang kita akan menguji apakah jaringan kita sudah terkonfigurasi dengan benar. Jadi langsung saja kita ke desktop. Sini kami menggunakan PC PT1. Oke, pertama kita akan ngeping ke printer ini. IP-nya berapa? Ini IP-nya, kita copy aja. Oke, kita copy. Kita akan ketik ping ini. Dia akan replying. Apakah berhasil? Dia berhasil. Semua paket terkirim. Next-nya kita akan ping main router kita, yaitu IP-nya 1. Berhasil, dari dia terkoneksi dengan main router kita. Bagaimana kalau kita ping LAN sebelah? Apakah berhasil? Oke, berhasil juga. Oke, selanjutnya kita akan coba ping. Kita coba ping PC sebelah sini ya kali ya. PC apa di sini menggunakan yang dia coba menggunakan DHCP ya. 16.1.1.
Membawa stick 1.2. Oke. Kita akan coba di sini. Akan berhasil? Seharusnya tidak ya, karena dia tidak bisa karena dia bisa. Maksud saya harusnya bisa. Seharusnya bisa karena tadi sudah di setup ya. Saya hampir kaget karena saya tidak bisa. Ternyata bisa. Oke, kita akan switch ke PC yang ada internetnya. Kita akan coba buka web browser kali ya. Kita akan copy dulu IP sahabat kita di server ini. Apakah akan bisa? Kita coba dulu ya guys ya. Oke, kita coba ping dulu deh. Kita coba ping dulu kali ya. Kita coba dulu, kita ping dulu dia ke alamat default gateway-nya. Seharusnya bisa. Oke, bisa. Terus kita akan coba, ini moment of truth, kita akan coba ping dia ke internet. Apakah bisa? Dia harus time out dulu kayak tadi. Oke, time out. Nah, bisa. Dia berhasil terhubung, jadi kalau kita lakukan lagi misalnya dia tidak akan time out lagi. Itu karena dia baru pertama kali terkoneksi ya. Nah, kalau kita buka web browser ini sebentar. Mana itu dia? Saya simpan. Oke. Ini filenya. Sebentar guys. Oke. Kita copy dulu ini. Kita masukin dulu ke sini. Di HTTP. Oke. Nah, kita coba di browser. Kita akan copy lagi alamat IP ini. Kita akan buka di browser. Kita langsung paste saja, kita langsung klik go. Oke, dan ini akan muncul halaman Google, halaman simulasi Google. Di sini logo Google yang nggak ada karena belum saya upload ya. Tapi ya ini halaman Google-nya, simulasinya, dan dia berhasil terkonek ke server yang ada di sini. Oke, baik, mungkin sekian aja untuk tutorial ini. Sepertinya sudah semua ya, sudah saya cek semua, berhasil semua. Dia bisa ngeping ke router dia, bisa ngeping ke teman PC di LAN dia, bisa ngeping ke printer bersama, dan bisa ngeping ke LAN lain, PC di LAN lain, bisa ngeping di router dari LAN lain, dan juga bisa untuk pemasaran bisa nge-akses internet atau server PT server ini yang menggunakan untuk mensimulasikan internet. Oke, jadi sekian untuk video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah apabila saya ada salah kata juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.